Nubia Red Magic 8S Pro ini HP sekarang harganya 6 jutaan aja barunya, yang artinya kompetitornya si Poco F7 Pro dan GT70 dari Realme. Yang menurut gue HP ini jauh lebih bagus untuk gaming. Tapi kayaknya itu aja deh. Apa enggak? Yuk kita langsung aja review Red Magic 8S Pro di 2025 yang sekarang udah turun banget. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung review si Nubia Red Magic 8S Pro. Langsung kita review, seperti biasa, untuk harga dan speknya, tadi gue udah bilang di awal intro, harganya dia ada di segini, 6,6 jutaan, dan ini tuh yang variannya tuh 12GB RAM, 256GB internal storage, UFS 4.0, dan gak ada ekspansi storage. Oke, terus kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi, dan untuk spek sendiri bisa kita lihat di B-Rolls, kita singkat aja dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 yang masih sangat powerful di tahun 2025, UFS 4.0, layar 6,8 inci, ada active cooling system, dan punya baterai sebesar 6000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 65 watt. Oke, jadi bagaimana untuk desain dan display? Kita ngomongin untuk desainnya dulu. Desain belakang ini Nubia tuh khas Red Magic series ya, seperti itu, kameranya di tengah. Dan ini kameranya juga kecil banget, jadi nggak terlalu mengganggu si lens bumpnya. Bagus, sleek desainnya gue suka. Dan walaupun ini HP gaming, tapi nggak banyak alay-alaynya, masih safe, dan walaupun banyak tulisan juga itu bisa nyala tulisannya, tapi masih oke dan masih keren lah menurut gue. Desain belakangnya juga ini cukup bagus warna metalnya. Dan untuk desain depan dia ini yang sangat gorgeous banget. Ini pakai under display kamera UDC, jadi bisa kita lihat itu full screen-nya, wah seksi banget ya. Udah bezelnya tipis, gak ada kamera di depannya di under display, ini kerasa clean banget dan kerasa sangat futuristik. Mantap banget lah. Terus bagaimana untuk si display quality-nya sendiri? Display quality ini gue bisa bilang juga sangat bagus. Ini bisa vibrant banget, ngingetin gue sama layar Samsung, enak buat nonton film, kontrasnya juga bagus, gelapnya juga nggak bikin sakit mata, ada PWM juga, dan overall ini layarnya memang kelas flagship. Ya namanya juga kan ini HP pas rilis tuh dinobatkan sebagai HP flagship ya, jadi ini masih ada fitur-fitur flagshipnya di harga mid-range. Nice sih, gue suka. Dan yang flagshipnya juga ini dari haptiknya. Jadi haptiknya sendiri kan bisa setting sendiri di setting, bisa low, medium, dan high atau hard. Si defaultnya dia ada di high haptic, jadi haptiknya benar-benar keras banget dan gue suka. Dia powerful banget, bulat, kerasa powerful. One of the best haptic feeling yang pernah gue rasa. Enak lah ini haptiknya, bagus sekali. Dan layarnya juga ini sangat responsif banget, gak ada masalah kalau misal navigasi itu gak ada touch delay sama sekali. Yang namanya juga HP gaming ya, harus responsif. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini layar bisa cukup terang, tapi bisa kita lihat memang nggak bisa terang banget kayak HP zaman sekarang. Ini kondisinya nggak terang banget ya, hanya cloudy cerah aja di B-roll. HP-nya udah agak gelap, tapi at least masih usable, dan gue sih kalau main game di bawah sinar matahari gitu, masih oke lah, masih bisa main dan masih kelihatan. Terus bagaimana untuk si biometriknya? Nah ini dia, biometrik dia pakai optical fingerprint, kecepatannya cepat, reliable, dan nggak ada masalah. Yang gue suka ini optical fingerprint-nya akhirnya brand Cina ada yang ngelakuin HP ini, kelihatan gak tuh? Ya posisinya ada di tengah, bukan di bawah. Jadi gak kerasa awkward sama sekali, kerasa natural dan enak. Bagus DT, semoga brand Cina lain bisa copy ya. Oke, bahas untuk audio quality-nya. Ini juga menurut gue bagus tapi kurang bagus. Pertama kita bahas yang bagusnya dulu. Apa itu? Yap, HP ini ada headphone jack. Emang aneh banget ya HP gaming kayak Poco F7, Infinix GT series, Realme GT gitu. Gue nggak ngerti kenapa mereka nggak hapus headphone jack di HP gaming. Aneh banget. Karena walaupun kalian pakai TWS, itu latency-nya nggak bakal seinstan dan kualitas audionya nggak bakal sebagus wired earphone atau headphone. Di sini ada dan udah support DTS juga, jadi bisa enhance sound stage-nya biar lebih bagus step-nya. Tapi pakai DTS nyala juga, ini suaranya masih bagus. Gua tes pakai headphone atau IEM maksud gue, TrueTear Nova yang cukup enteng dan ini bisa ngedrive dengan baik, bisa kita lihat ya, nggak ada masalah sama sekali. Dia bisa nge-keep signature suara TrueTear Nova kalau bisa dimatiin DTS. Kalau dinyalain DTS dia bakal sedikit bassy dan sedikit hidup, suaranya sedikit luas sound stage-nya, tapi gue sih nggak masalah sama DTS nyala, masih fun juga suaranya. Overall, nggak ada masalah, vokalnya masih kedengaran bagus, sound stage oke, no problem. Full volume-nya juga bisa keras banget ya untuk headphone-nya. Jadi kalau misalnya kalian punya headphone yang berat banget, ini masih bisa di-drive di Nubia Red Magic 8S Pro tanpa ada masalah. Terus bagaimana untuk negatifnya? Negatifnya sayangnya ini ada dari speakernya. Speakernya ini sebenarnya dia support DTS juga gitu ya. Sound stage-nya bagus, dia dual speaker atas bawah, suaranya bisa keras banget. Tapi kelemahan dari speakernya, suara
soundnya tuh mendelep, nggak tahu kenapa. Dia suara tuh kayak suara apa ya? Kayak kalian kalau bisa pakai headphone Razer Kraken gitu, V-shape-nya tuh parah banget dan treble aja sampai kayak agak muffled suaranya, nggak tahu kenapa. Padahal ini soundstage-nya bagus. Jadi kalau misal gue main kayak Wuthering Wave atau game-game yang mirip-mirip gitu, suara pedangnya tuh kayak muffled, tapi suara bass kayak dari pukulannya tuh kerasa jernih, tapi vokalnya juga mundur. Jadi kayak apa ya, cuma kedengeran bass sama sedikit treble mid-range, itu aja. Abis itu sisanya hilang. Kalau gue bisa bilang sih ini untuk main game masih enak, tapi kalau untuk nonton film, apalagi vokal gitu ya, agak kurang enak. Karena suaranya muffled, suara vokal yang kayak misal suara berat tuh jadi muffled dan jadi cempreng, aneh gitu. Jadi untuk gaming masih oke, tapi untuk movie watching ini agak kurang enak sih menurut gue. Mau matiin nyalain DTS juga nggak ngaruh, tetap nggak enak. Tapi ya, untuk lebih detailnya kalian bisa tes sendiri lah ya. Ini dia speakernya. Check it out. Agak mediocre ya, sayang sekali. Tapi yang cukup bagus di harganya yaitu dari kamera quality-nya. Kamera quality kita langsung bahas aja. Kameranya dia setup triple kamera, tapi lebih tepatnya sini kayak dual kamera ya. Main kamera di 50 megapiksel, kamera kedua di 8 megapiksel ultrawide, dan kamera ketiga itu kamera sampah 2 megapiksel makro. Sedangkan untuk kamera depan ini under display kameranya ada di 16 megapiksel dan bisa nge-record di 1080p 60 fps. Untuk kamera belakang tadi bisa sampai 8K. Yap, ini dibanding sama F7 Pro dan GT70, ini bisa 8K paling bagus, tapi kualitasnya mungkin nggak bakal sebagus mereka. Bagaimana untuk kualitas fotonya sendiri? Untuk kualitas foto sendiri, main kamera ultrawide dia dua-duanya punya warna yang oke, nggak beda, jadi masih bagus, tapi gue saranin kalian kalau misal kepepet aja pakai ultrawide karena kurang oke. Main kameranya itu much better, dari dynamic range-nya bagus, warnanya lebih clear, kontrasnya juga bagus, dan ini capture time-nya juga cepat, processing-nya juga cepat, nggak ada masalah. Sama juga dengan si selfie-nya. Selfie-nya sebenarnya bagus, tapi ketutupan layar, jadi nggak bagus. Ya, plot twist. Selfie-nya sayang kurang bagus. Bisa kita lihat itu, walaupun dia sebenarnya kalau nggak di kalangan layar bagus, tapi bisa kita lihat kalangan layar, gue udah elap pun dia masih ada kayak buram-buram vignette effect karena efek layarnya. Tapi overall sih kalau misal kalian memang kepepet pakai selfie bisa lah, tapi gue sih rekomen mendingan selfie pakai kamera belakang aja kalau bisa ya. Ini kamera depannya jelek menurut gue selfie-nya. Tapi ya namanya juga ini HP gaming, gue sih nggak pernah ngambil selfie, jadi gue ngerti kenapa Nubia Red Magic pakai under display, karena dia tahu audiensnya pasti jarang selfie ya. Mendingan kayak gini aja full screen tanpa interruption gitu. Gue sih setuju sama yang diambil sama Nubia. Dan bagaimana untuk video recording? Gue bakal tesnya di 4K 60 dan 4K 30 ya. Jadi ini dia sampelnya, kalian bisa lihat sendiri. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps di Nubia Red Magic 8S Pro. Kalian bisa lihat lagi mana kualitasnya. Gambar sih bagus ya. Dia zoom bisa sampai 10 kali, tapi ini digital semuanya pastinya. Gak bisa ganti ke ultrawide, tapi yang agak kurang sih menurut gue dari mikrofonnya ini agak B aja, itu sih. Nah kalau misalnya kita ganti ke 4K 30 seperti ini. Nah 4K 30 seperti ini. Lebih irit, tapi kualitas kalau cahaya kayak gini sih sama aja, tapi kalau low light gue rekomen di 4K 30 karena lebih bagus. Terus kita balik lagi. Aja kita langsung aja moving on ke gaming performance-nya yang menurut gue di best di harganya, nggak ada obat. Oke, dan seperti itu untuk video quality-nya. Pretty good ya. By the way, kalau misalnya kalian ingin lihat video tesnya, gue ngerekam lebih lama pakai HP ini, gue sempat ngebuat video ngetes HP S24 Ultra, direkam pakai HP ini 4K 60 minggu kemarin. Kalian bisa cek di channel ketiga atau di deskripsi, gue udah taruh link channel ketiga juga. Oke, gimana untuk gaming performance? Jadi, kalau misalnya kalian mau cek juga gaming performance lebih detail, again, minggu kemarin gue udah rilis, tapi di sini kita bakal summary aja. In summary, ini menurut gue di harga 6 jutaan terbaik untuk main game karena dia ada active cooling, jadi performance-nya bisa sustain banget. Jadi, gue tes main Wuthering Wave, rata kanan semua kecuali FSR dimatiin biar bagus kualitasnya. Dan shadow-nya gue di high aja karena ultra high menurut gue sih waste of performance, nggak beda jauh. Bisa kita lihat itu performance-nya amazing banget ya. Gue main sampai 20-30 menit sekalipun, dia HP hanya sampai 43 Celsius dan nggak ada throttling, FPS nggak turun sama sekali. Main Whispering Waves sekalipun pas gue taste, itu
hanya sampai paling buruk 45 fps tapi langsung naik lagi dan average satu kayak 50-60 fps. Stabil banget ini performance. Mantep banget sih. Ini dari semua HP gaming yang pernah gue tes, ini menurut gue terbaik untuk masalah stabilitasnya. Mantap Nubia. Dan bagaimana untuk si Bandori atau main game rhythm, gak ada masalah juga, sangat responsif, enak, support high refresh rate, itu di B-roll gue hanya cupu aja karena gue awkward nge-recordnya, tapi overall buat main game rhythm ini juga enak sekali. Next kita bahas untuk UI experience. Nah ini baru kelemahan dari si Nubia Red Magic 8S Pro ini, dari UI-nya. Sebenarnya OS sendiri gue gak ada masalah. Nubia OS ini bagus ya, dia kayak hybrid antara stock Android dan si Nubia OS sendiri, dan dia banyak banget fitur-fitur gaming seperti kalian bisa ngatur si cooling fan-nya, light strip, ada dedicated game mode kayak gini. Pretty much ini dari semua OS yang pernah gue pakai untuk HP gaming, ini paling proper untuk masalah gamingnya. Bisa atur lebih detail juga, again kalau misalkan ingin lebih lihat settingan-settingan di video gaming testnya ya. Tapi UI-nya juga ini ada seperti ada waifu juga, ini bisa kita lihat ya. Kita bisa nge-launch ini pretty much nge-launch waifu gitu. Kalian bisa taruh waifunya di 3D buat jadi augmented reality gitu. Kayak di Black Shark ya. Jadi gitu-gitu ada gitu gimmick-gimmick. Dan OS-nya juga ini smooth, enak buat day to day ya. Bisa kita lihat tuh di B-roll, kerasa cepet, launchingnya bagus. Ya tetap gue lebih prefer ini daripada HyperOS, nggak tahu kenapa. Again, bercanda. Tapi ya, OS-nya sih ini smooth, enak, gak ada masalah, gue no problem. Tapi yang bermasalah tuh dari software supportnya guys. Yap. Hanya 2 tahun, dan 2 tahun itu udah 2 tahun itu udah kelewat. Jadi ini kan pas rilis ya beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, di Android 13 ya. Sekarang udah Android 15, jadi software support 2 tahun udah hilang. Dan itu gue lihat 2 tahun tuh di forum-forum katanya 2 tahun ya, kalau Nubia nggak exactly bilang seberapa lama softwarenya. Kalau misalnya lebih lama sih oke, tapi kalau gue lihat ini hanya 2 tahun yang artinya udah habis software supportnya. Jadi hanya stuck di Android 15. Mungkin buat beberapa orang, dan untuk gue sekalipun sih nggak apa-apa, karena ini kan kalau gue beli ini untuk gaming aja, ini masih bisa tahan 5 tahun ya, sampai mungkin nggak disupport sama si gamenya sendiri, si Android version. Tapi agak nyebelin aja gitu, karena Poco F7 dari Mi GT gitu kan sampai 5-6 tahun gitu. Jadi ya, kalau ada Nubia bisa at least 4 tahun, mungkin bisa bersaing, tapi ini salah satu kelemahan terbesar dari HP ini, software supportnya. Dan buatnya penasaran aja, DRM info di HP ini, kalau misalnya kita lihat dia sudah di HDR10, sayangnya nggak ada HDR10 Plus dan Dolby Vision, tapi sudah di Wideview L1. So that's good. Last but not least, untuk battery life-nya. Nah ini baru yang menurut gue lumayan surprising. Jadi gue pernah nge-review GT30 Pro, F7, dan iQOO Neo 10. Semua punya baterai yang lebih besar dari HP ini, terutama iQOO Neo 10 di 7000 mAh, ini hanya 6000 mAh. Tapi gue bisa bilang, dibanding sama HP yang tadi gue sebutin, ini baterainya jauh lebih baik. Mungkin optimisasi Nubia lebih bagus ya, atau mungkin Snapdragon 8 Gen 2 nggak se-power hungry MediaTek dan 8S Gen 4. I don't know. Tapi ini awet banget. Standby time-nya amazing. Gue kemarin pakai YouTube setengah jam, masih 100%. Gue tidur 24 jam. Well, bukan 24 jam, 12 jam. 12 jam kemudian, gue bangun 97%. Jadi, standby-nya bagus, bisa tahan 2, even sampai 3 hari kalau misalnya kalian nggak pakai gaming ya. Dan kalau bisa dipakai gaming dengan fan nyala sekalipun, ini baterainya nggak boros banget loh. Kayak masih bertahan. Waktu itu gue tes game, sekitar 25 menit, dia turun berapa 15%. Dengan fan fast cooling. Fan-nya tuh muter itu kenceng banget. Jadi masih oke juga. So ya, props to Nubia, battery manajemennya bagus. Dan fast charging-nya juga dia 65 watt. Cuma kelemahannya walaupun dia cepat, tapi panas banget HP-nya kalau ngecas. Aneh ya, ngecas panas banget tapi giliran main game nggak terlalu panas. Tapi itu ya kelemahannya itu aja. Kalau misalnya ngecas sih mendingan aktifin fitur bypass charging aja kalau misal mau dicas sambil main game. Jadi nggak bikin HP-nya panas. Oke, kita langsung aja ke kelemahannya sebelum konklusi. Kelemahan di HP ini apakah ada? Ada yang pastinya. Tadi gue udah sebutin ya. Dari speakernya ini menurut gue untuk harganya paling jelek. Even harga 3 jutaan pun ada yang lebih bagus, sayang sekali. Dan yang kedua dan yang terakhir yaitu dari si software supportnya. Dia hanya 2 tahun, sayang sekali. Mungkin ada kelemahan ketiga dari selfie kamera, tapi gue sih ngira kalian kalau ngeliat video ini nggak bakal pakai HP ini untuk selfie-selfian ya. Kali ini untuk full gaming, jadi mendingan Anda display jelek daripada selfie bagus sih untuk HP gaming. Oke, cuma segitu aja untuk kelemahannya menurut gue. Konklusinya apakah gue rekomen HP ini? Gue sih rekomen HP ini, rekomen banget buat kalian yang lagi nyari HP kedua untuk dedicated gaming, ini sih terbaik ya. Performance-nya paling bagus dan gue sangat rekomen. Tapi untuk HP utama dan kalian gak hanya pakai untuk gaming, ya F7 Pro sama GT70 mungkin lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya kalian memang hardcore gamer,
Untuk HP utama pun ini masih oke karena beberapa aspek masih bagus, walaupun nggak sebagus Poco dan Redmi, tapi masih bisa berjalan dengan baik, nggak ada masalah. Oke, cuma segitu aja untuk konklusinya. Thank you for watching. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. We'll see you next week untuk video review lainnya. Goodbye.